Halo semuanya, selamat datang di channel Logika Kehidupan. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat surat edaran dengan menggunakan format yang benar dan profesional. Nah, surat edaran ini digunakan oleh instansi, sekolah atau organisasi untuk menyampaikan informasi penting secara resmi dan tertulis. Nah, kalau kamu masih bingung bagaimana cara menyusunnya, yuk kita langsung saja ke TKP. Nah, kita buka dulu Microsoft Word-nya ya. Kita aktifkan dulu ya Microsoft Word-nya, kita klik. Nah, di sini saya sudah siapkan dalam bentuk notepad ya, agar nanti kalian bisa langsung mengikuti ya. Karena kalau kita mengetik langsung lumayan cukup lama. Nah, saya sudah siapkan di sini dalam bentuk notepad ya, yaitu contoh surat edaran yang nanti Bapak Ibu sekalian tinggal ketik aja dulu ya. Nih, ini saya ambil contoh ya dari notepad. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa di link deskripsi ini bisa diambil download ya, nanti bisa dipergunakan, tidak usah lagi mengetik gitu ya. Nah, ini saya copy ke Microsoft Word-nya ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau mengetik langsung aja ya, tidak usah lagi mengonsep ya. Ini sudah standar surat edaran. Nah, setelah kita copy seperti ini, langkah pertama adalah Bapak Ibu ketik aja dulu sampai selesai ya, jangan dulu dirapihkan ya, biarkan nanti setelah selesai secara tulisan baru nanti kita rapihkan. Nah, yang pertama ya, kita akan desain dulu jenis kertasnya. Nah, kita lihat di sini di menu layout ya, kita klik. Nah, di sini kita tentukan ukuran kertasnya ya, diklik size-nya. Nah, size-nya misalkan saya ambil contoh A4 ya. Lalu saya akan tentukan margin-nya, itu ada di layout ya, di menu margin. Nah, di sini kita pilih yang custom margin ya. Nah, di sini standar yang ada ini adalah 2,54 cm ya. Nah, ini standar yang ada. Biasanya sih nanti kalau umpamanya surat umumnya sih ada kop suratnya. Nah, maka di topnya ini ya, karena kita tidak nanti mencetak langsung menggunakan kop surat, maka kita akan buatkan di sini saya bikin 4 ya, 4 cm agar lebih leluasa untuk nanti kop suratnya gitu ya. Nah, untuk kiri kanannya saya anggap standar dulu ya, nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan lah. Nah, setelah kita punya kop suratnya ini 4 cm, maka langkah berikutnya adalah kita buatkan formatnya ya. Yang pertama adalah kita tekan Ctrl A ya. Lalu kita klik kanan, pilih paragraf ya. Nah, di sini ada paragraf. Nah, di paragraf ini saya dibuat line spasinya adalah single ya, atau 1 ya. Afternya ini dinolkan saja ya. Kita klik OK. Nah, ini tulisannya sudah mulai rapat ya, terlihat ya. Lalu langkah berikutnya adalah kita marginnya ya, di menu home, klik margin kiri kanan rata ya, atau justify ya, kita klik. Nah, setelah ini rata kiri kanannya, nah baru kita rubah ya. Yang pertama, di baris pertama ini surat edaran sampai dengan tahun pelajaran 2024-2025 ini kita blok ya. Lalu kita kasih ke tengah ya, di sini center ya. Kita menggunakan center ya. Nah, lalu setelah itu surat edarannya kita buat lebih besar hurufnya ya. Atau mungkin ini kita blok lagi ya, lupa. Kita blok semuanya. Jenis hurufnya di sini kita ganti ya. Kita membuat Times Roman ya, Times New Roman ya, 12. Nah, ini 12 semua. Ini sudah diketengahkan. Lalu ini untuk surat edarannya kita akan bikin hurufnya 16. Nah, ini kita klik ya, home, pilih di sini namanya font size ya.
Nah, lalu ini kita kasih garis ya. Kita kasih garis ya. Garis bawah dan tebal ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini setelah ini baru kita turun ke bawah ya. Kepada yang terhormat ya, orang tua wali siswa SMA Negeri 1 Sukamaju di tempat ya, ini sebelah kiri. Nah, lalu di enter di sini 1 kali ya, dengan hormat ya. Nah, dengan hormat ini kita rapihkan ya, sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian kenaikan kelas ya, atau UKK. Nah, ini dirapihkan, tahun pelajaran 2024 garis miring 2025. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini turun lagi, enter 1 kali ya, baru kita buat 1 ya. Ujian akan dilaksanakan mulai Senin 19 Mei hari Jumat 2023 sampai dengan hingga Jumat tanggal 23 Mei 2025 ya. Dan seterusnya ini ya. Nah, ini kita kasih nomor secara otomatis di sini ya. Kita klik di sini nomor 1 ya. Kita pilih di sini ada namanya numbering ya. Kita klik numberingnya, pilih hurufnya 1 ya. Nah, ini sudah 1 ya. Ujian akan dilaksanakan. Nah, untuk yang keduanya supaya masuk nomornya ya, kita masukkan dari sini, ditekan del ya, dari ujung tekan del. Nah ya, setelah del ini baru kita enter. Nah, ini jadi 2 ya gitu. Berikutnya juga di sini yang ketiga ya, kita tekan del ya di ujung, lalu kita enter ya. Dan juga yang keempat sama, ditekan di ujung sini del ya. Nah, kita enter. Nah, maka ini akan secara otomatis menjadi numbering nih. Nah, setelah ini baru di sini diharapkan para orang tua wali murid ya, kegiatan belajar putra putri di rumah agar memperoleh hasil terbaik dalam ujian tersebut gitu ya. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Nah, di sini dikasih tempat, tanggal dan tahun ya. Nah, ini untuk tanda tangan di enter mungkin ya, biar lebih luas ya. Ini tanda tangan di sini ya. Nah, biasanya ini juga nama kepala sekolahnya ini dikasih garis bawah ya, atau mungkin ditebalkan ya, garis bawah saja gitu ya. 1 kali lagi enter. Nah, jadi untuk membuat surat ini ya, surat edaran khususnya, tekniknya adalah diketik aja dulu ya, atau bisa di-download di deskripsi ya, yang berbentuk contoh surat edarannya, lalu dikopikan ya, atau Anda ketik sampai selesai dulu. Setelah selesai baru nanti dilakukan edit atau perubahan gitu ya. Nah, ini surat edaran ini di tengah ya, bisa di tengah, atau misalkan mau di samping juga, misalkan ini bisa seperti ini ya. Jadi terserah, yang penting sebenarnya apa isi dari suratnya ini tersampaikan ya, kira-kira seperti itu. Nah, sebaiknya ini kita taruh di tengah saja ya, kita blok lagi, kita taruh di tengah ya. Nah, klik di sini. Oke, ini dikira-kira ya, mungkin di enter 2 kali ya. Nah, setelah ini nanti kan di atas ini ada kop surat nih ya. Kalau dirasa kop suratnya lebar ya, tentunya bisa ditambahkan ya untuk layoutnya atau marginnya ya. Nah, mungkin seperti ini ya, contoh dari surat edaran ya, ini terkait sekolah ya, terhadap orang tua wali murid ya, atau wali siswa ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau sudah, kita simpan di sini ya, file, atau langsung saja di sini ada nih save ya. Saya simpan di dokumen ya, di browse. Terus saya taruh di dokumen namanya surat edaran, saya klik save. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini terkait membuat surat edaran ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri dulu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.